Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adili Cintana Gianka dengan NPM 10320008, kelas 3 TA01, dosen pembimbing Dr. Dianti STMT, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma. Saat ini, pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pembangunan adalah hasil dari program kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik, dan sebagainya. Pembangunan juga adalah upaya secara sadar dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat yang lebih modern. Proyek pembangunan apartemen Savia Fasa Luxury Residen adalah proyek pembangunan apartemen yang berlokasi di Jalan Wijaya 2, nomor 37A, RT 4, RW 2, Pulau, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bangunan apartemen ini terdiri dari 3 tower dengan 39 lantai di setiap towernya. Luas lahan yang digunakan adalah seluas 3 hektar. Tipe kontrak dalam pembayarannya adalah lump sum fixed price. Untuk saat ini, Tower 3 sedang dalam proses pembangunan lantai 17. Metode pelaksanaan konstruksi merupakan metode yang dibuat secara teknis yang menggambarkan proses penyelesaian pekerjaan yang sistematis dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah dalam pembangunan gedung terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan konstruksi bawah, pekerjaan struktur atas, dan finishing. Tahapan berikut dapat dilakukan secara berurutan, sistematis, dan saling berhubungan. Fokus pembahasan yang diambil untuk pembuatan video ini terkait dengan pekerjaan kolom pada pekerjaan struktur atas pembangunan gedung. Kolom merupakan komponen struktural yang berfungsi sebagai pemikul beban vertikal, horizontal, dan momon yang bekerja pada plat lantai dan balok yang ditopang. Beban yang dipikul oleh kolom disalurkan ke struktur yang ada di bawahnya hingga ke fondasi bangunan. Kolom terdiri dari rangkaian besi yang diselimuti oleh beton. Perencanaan dimensi kolom harus sangat diperhatikan karena pengaruh beban yang cukup besar akan menimbulkan distribusi beban vertikal kolom yang cukup besar pula. Akibat dari distribusi beban vertikal kolom yang diteruskan ke fondasi, dapat menyebabkan bagian dasar fondasi mengalami tegangan. Akibat dari tegangan ini, tanah memberikan respon yaitu gaya reaksi vertikal ke atas yang berupa geser. Selanjutnya, semakin besar beban yang dipikul, semakin besar juga dimensi kolom yang dibutuhkan. Metode pelaksanaan pekerjaan kolom terdiri dari marking as kolom, fabrikasi tulangan kolom, pemasangan tulangan kolom, pemasangan sepatu kolom, pemasangan dan pelepasan backing kolom, cek verticality kolom, pengecoran kolom, dan yang terakhir adalah perawatan kolom. Hal yang pertama kali dilakukan adalah marking as kolom. Penentuan as kolom menggunakan alat waterpass. Penentuan as kolom harus berdasarkan pekerjaan pengukuran dan pematokan yang dilakukan pada as kolom lantai sebelumnya. Cara menentukannya yaitu cukup memberikan tanda berupa garis pada plat lantai. Pemberian garis ini bisa menggunakan alat marking kolom. Metode pelaksanaan pekerjaan kolom yang kedua adalah fabrikasi tulangan. Proses fabrikasi adalah proses perakitan besi untuk tulangan kolom sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Proses pembuatan tulangan kolom ini terjadi di tempat fabrikasi. Proses tersebut meliputi proses pembekokan, pemotongan, serta penyambungan tulangan. Pemotongan bisa menggunakan bar cutter, pembengkokan besi bisa menggunakan bar bending. Tahap ketiga adalah tahap pemasangan tulangan kolom yang dibawa oleh kren dari tempat fabrikasi menuju lokasi pemasangan. Tulangan kolom diposisikan secara perlahan tepat di atas sambungan yang sudah terdapat kopler. Caranya adalah dengan memasukkan ujung tulangan kolom ke dalam kopler secara perlahan-lahan menggunakan kunci Inggris. Pada tahap keempat adalah pemasangan sepatu kolom. Fungsi sepatu kolom adalah sebagai pengaku posisi tulangan kolom. Hal tersebut agar tulangan kolom tidak berubah pada saat dilaksanakannya proses pengecoran. Proses selanjutnya yaitu pemasangan beton decking. Beton decking yang sudah dibuat di tempat fabrikasi dengan cetakan yang ketebalannya sudah diatur sesuai dengan perencanaan. Setelah dicetak, lalu dikeringkan. Pemasangan beton decking dilakukan pada setiap sisi kolom dengan jarak yang sudah ditentukan sebelumnya. Tahap keenam ialah area pembersihan kolom atau cleaning. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan air kompresor.
Hal tersebut bertujuan agar tidak ada debu ataupun kotoran seperti sisa kawat, tanah, dan kotoran lainnya di lokasi yang akan dicor. Jika ada kotoran yang menempel di area pengecoran, dapat mempengaruhi kekuatan beton itu sendiri. Proses ketujuh adalah proses pemasangan backisting pada kolom yang dibantu oleh tower crane. Backisting sudah diatur sesuai dengan ketinggian dan dimensi kolom sesuai dengan perencanaan. Agar permukaan beton tidak menempel dengan backisting, diberikan foam oil. Backisting dipasang tegak dan diperkuat dengan penyangga. Proses selanjutnya adalah proses pengecekan verticality pada kolom. Pengukuran ini menggunakan alat sederhana berupa tali yang diikat dengan unting-unting dan digantung pada aluminium yang dipasang tegak lurus dengan backisting. Pengukuran dikatakan selesai jika tali sudah terlihat tegak lurus dengan backisting. Tahap selanjutnya adalah pengecoran pada kolom. Setelah melewati proses checklist yang dilakukan oleh MK dan KISI dan dinyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya adalah proses pengecoran. Pengecoran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk tower 3 lantai 16 sendiri dilakukan pada pukul 09.12 WIB. Langkah pertama, cairan kalbur dituangkan pada kolom yang berfungsi untuk perekat antar beton sebelumnya dengan beton yang baru dituangkan. Kedua, beton yang baru dikeluarkan dari concrete mixer truck dipindahkan untuk dilakukan proses mortar. Mortar sendiri ialah campuran semen, pasir, dan juga air. Campuran beton segar dengan mortar kemudian dimasukkan ke pompa melalui selang yang terhubung pada concrete pump. Selanjutnya, concrete pump akan menembakkan beton segar ke dalam kolom yang sudah siap. Untuk mempermudah proses pengecoran dan untuk menghindari adanya rongga-rongga udara pada beton segar, digunakan vibrator agar beton dapat mengisi celah-celah kecil dan menutup rongga-rongga udara pada beton hingga mencapai kepadatan yang bagus. Tahapan selanjutnya adalah pembukaan backisting kolom. Pembukaan backisting kolom dapat dilakukan setelah beton berumur 12 jam atau dirasa beton sudah mulai mengeras. Proses terakhir adalah proses perawatan beton atau curing. Proses ini dilakukan setelah backisting telah terlepas semua. Proses ini dilaksanakan menggunakan media air yang berfungsi sebagai pelembab dan roll sebagai alat yang meratakan airnya. Proses ini bertujuan untuk menghindari keretakan pada beton akibat perbedaan suhu. Proses pelaksanaan pekerjaan kolom tidak selamanya berjalan dengan lancar. Kondisi di lapangan akan memunculkan berbagai kendala dan permasalahan yang berbeda di setiap proyeknya. Permasalahan yang sering muncul dalam proses pelaksanaan pekerjaan kolom adalah beton keropos pada kolom.